Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di channel ini, channel Ilman Kanuri yang membahas tentang atau seputar komputer dan pemrograman juga beberapa hal yang lainnya. Silakan teman-teman akses di about channel ini untuk lebih detail. Baik, seperti yang teman-teman sudah lihat di layar monitor, saya akan membahas tentang Excel kembali, yaitu tentang keamanan worksheet atau lembar kerja. Jadi ini saya rasa sangat penting bagi yang suka atau sering menggunakan Excel sebagai alat bantu dalam bekerja. Baik, langsung saja saya akan memberikan tutorial cara mengunci sheet di Microsoft Excel. Oke, saya langsung buka teman-teman. Ini adalah data yang saya pakai. Ini teman-teman udah tahu file Excel-nya. Kemarin saya udah pakai juga untuk penggunaan CONIF ya dan peringkat. Teman-teman yang belum sempat lihat, silakan lihat di channel di atas. Baik. Oke, teman-teman. Mohon maaf. Bahasan kita kali ini adalah bagaimana cara kita mengunci lembar kerja atau worksheet di Microsoft Excel atau file Excel yang kita punya. Di sini saya udah punya sheet namanya rank mata kuliah, sheet 2, data 2, pembahasan data dan yang lainnya. Nah, yang saya akan kunci adalah sheet rank saja teman-teman ya. Jadi dalam pembahasan kali ini kita hanya mengunci satu sheet dari beberapa sheet yang ada. Misalnya rank ini atau sheet rank ini kita anggap harus diamankan gitu ya. Jadi nggak sembarang orang misalnya mau mengedit ataupun mengolah datanya atau menambah kolom, menambah rumus atau menghapus rumus bahkan mungkin. Jadi kali ini kita akan berikan bagaimana cara mengunci sheet agar terhindar dari editing atau diedit oleh orang-orang yang tidak berhak. Oke, langsung saja. Teman-teman klik di rank, klik kanan boleh ya. Ini shortcut jalan pintas. Klik protect sheet ya. Klik protect sheet, nah maka akan muncul ini teman-teman. Nah, begitu banyak pilihannya. Yang jelas untuk mengunci sheet rank ini atau sheet ini, teman-teman harus kasih password. Untuk checklistan paling atas, pastikan di checklist karena ini adalah pilihan default dari protect sheet-nya atau keamanan sheet-nya. Jadi kalau kita buka pasti isinya adalah checklist yang di atas untuk memprotek worksheet dan konten. Kemudian di allow all users of this worksheet to, ini artinya di checklist itu artinya berarti diizinkan, dibolehkan. Misalnya yang checklist pertama select locked cell, artinya nanti orang yang menggunakan boleh mengeblok gitu ya, atau memilih klik gitu ya, tapi dia tetap tidak akan bisa merubah-rubahnya teman-teman. Oke, langsung kita praktekin. Yang kedua juga sama sebenarnya, select unlocked cell, yang tidak dikunci boleh memilih sel yang tidak dikunci atau dua-duanya. Jadi yang dikunci boleh kita klik, yang tidak dikunci juga klik karena nanti untuk tutorial nextnya kita bisa mengunci salah satu atau beberapa sel saja yang kita butuhkan, tapi lembar kerjanya secara sheet-nya secara keseluruhan tidak terkunci. Oke, yang sekarang ini kita langsung praktekin untuk mengunci semua sheet. Orang tidak hanya bisa memilih ya, memilih sesuai default dari Microsoft Excel-nya. Oke, langkah pertamanya yang paling penting kita kasih password aja. Misalnya saya kasih password 123. Oke, teman-teman perhatikan langkahnya. Ada re-enter password to proses. Ketik lagi yang sama ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Jangan sampai beda.
Oke, proses langsung hilang. Ya, ini teman-teman berarti udah terkunci sheet lembar kerja sheet dari, kalau saya sekarang rank ya. Mau bukti? Oke. Klik, teman-teman silakan, atau misalnya saya hapus, enter atau backspace, akan muncul pemberitahuan bahwa teman-teman dilarang untuk merubah karena sheet ini sudah terprotek. Oke. Ataupun kalau mengeblok masih bisa ya. Ini kan berarti memilih nih tadi, yang pilihan di checklist tadi, atau mengeblok seperti ini juga masih bisa. Tapi misalnya menambahkan kolom itu disable, tidak bisa. Menghapus tidak bisa. Menambahkan sel misalnya, row baris tidak bisa juga. Kemudian menghapus rumus, mengedit rumus, misalnya ini ada rumusnya, itu tidak bisa juga. Jadi kita, atau yang kita lakukan adalah mengunci semua bagian atau elemen-elemen yang ada di sheet ini, kecuali memilih ya. Oke, nah bagaimana cara membukanya kalau kita mau merubah settingannya? Teman-teman sama, klik kanan lagi, pastikan tulisannya sudah unprotect ketika kita mau membuka. Tapi kalau masih protect berarti sheet teman-teman itu belum terkunci. Jelas ya? Oke, klik, masukkan passwordnya, jangan sampai lupa. 1 2 3 tadi saya pakai passwordnya. Oke, berarti sudah terbuka. Silakan, misalnya kita mau Andi Wijayanto edit. Nah, sudah bisa kembali ya, sudah bisa kembali. Nah, sudah bisa kembali. Oke, saya undo lagi. Mau menginsert kolom, sudah bisa lagi ya. Oke, dan seterusnya. Itu karena kita sudah membuka protect-nya. Oke, saya jelaskan sedikit tentang pilihan protect sheet-nya. Teman-teman nanti kalau nanti format cell itu di checklist, berarti nanti itu bisa diikutin. Jadi ingat ya maknanya ya, allow all user of this worksheet to, itu nanti kalau kita checklist berarti dia bisa melakukan perubahan di situ. Format kolom, format row, insert kolom, insert rows, insert hyperlinks, delete kolom. Kalau nanti oke, kita misalnya mau cek, misalnya saya mau supaya dia tetap bisa menambahkan kolom ya, berarti saya klik insert kolom. Oke, teman-teman perhatikan. Oke, unprotect sheet sudah. Oke, saya tambahkan di sini misalnya, atau di sini klik kanan, dia bisa insert. Tapi kalau mau merubah ini, misalnya mau merubah ini, tidak bisa. Nah, jelas ya teman-teman ya. Jadi pilihan tadi yang follow itu artinya nanti bisa melakukan perubahan itu walaupun dia sheetnya dikunci ya. Oke, jelas teman-teman? Coba kita buka lagi, unprotect, kita kembalikan lagi. Kenapa langsung begitu? Karena tadi waktu klik protect lagi, saya tidak memilih password yang baru. Oke, sekarang saya pilih. Jadi boleh nanti setiap kita rubah, kita ganti passwordnya boleh, supaya lebih aman. Artinya orang-orang nanti tidak, misalnya dia pernah masuk kemudian mengingat, nanti kita bisa ganti agar lebih dinamis dan lebih aman. Misalnya saya buang lagi insert kolomnya, kemudian saya masukkan lagi passwordnya, misalnya 456. Oke, 456. Oke, berarti sudah terkunci. Coba saya tambahkan lagi, sudah tidak aktif lagi untuk insertnya. Oke, jelas teman-teman? Ini bagian pertama untuk keamanan worksheet atau lembar kerja di Microsoft Excel. Lebih detailnya misalnya tentang tadi yang saya bilang, sebagian saja, misalnya sel-sel sebagian saja yang kita protect supaya tidak dirubah, misalnya sel rumus dan sebagainya. Next video tunggu di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.